Menerka ramalan Jayabaya, Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Jayabaya dikenal dengan berbagai ramalannya yang disebut ramalan Jayabaya. Uniknya, terdapat sebagian dari ramalan tersebut yang terbukti dan terjadi di kemudian hari. Melihat dari asal-usulnya, Jayabaya ini merupakan seorang raja Kediri yang cukup disegani pada zamannya. Bagi sebagian masyarakat Jawa kuno, dia disebut memiliki ketajaman intuisi yang dikenal dengan kewaskitaan. Dari sekian banyak ramalan yang pernah diungkap Jayabaya, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah ramalan terkait Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Lantas apa sebenarnya maksud dari ramalan tersebut? Mengutip informasi dari jurnal berjudul Ramalan Jayabaya, apakah dapat menghambat pembangunan pusat listrik tenaga nuklir, karya Ahmad Abu Hamid. Dari sekian ramalan Jayabaya yang pernah muncul, terdapat beberapa yang cukup menarik perhatian. Berikut diantaranya: Pulau Jawa pecah dadi loro. Pulau Jawa pecah menjadi dua karena bencana tak terduga. Wong Jawa kari separo, orang Jawa jumlahnya tinggal separuh karena ada bencana atau perang saudara. Jika mencoba menerka arti dari ramalan tersebut, sebagian orang mengartikannya dengan akan datangnya sebuah bencana tak terduga yang berakibat Pulau Jawa terbelah serta penduduknya yang tinggal separuh saja. Melihat sedikit ke belakang, tepatnya saat terjadi aktivitas vulkanik di Gunung Slamet, ramalan Jayabaya ini mencuat dan dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Pasalnya, ada anggapan yang muncul dari masyarakat bahwa apabila Gunung Slamet meletus, Pulau Jawa akan terbelah. Namun kembali lagi bahwa semua itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Semua orang bisa mengeluarkan prediksinya, akan tetapi semua tetap bergantung pada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti yang kita ketahui, sosok Raja Jayabaya merupakan salah satu raja yang membawa Kediri ke zaman puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Prabu Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Seperti diketahui oleh sebagian orang, sosok Prabu Jayabaya ini sangat dikenal dengan berbagai ramalannya. Salah satu ramalan Jayabaya yang terkenal adalah terbelahnya Pulau Jawa karena bencana besar yang kerap kali disangkut pautkan dengan aktivitas gunung api. Salah satunya adalah aktivitas Gunung Semeru yang masih tinggi. Gunung api ini memang dianggap menjadi salah satu gunung suci, tempat bersemayamnya para dewa. Oleh sebagian orang, puncak Gunung Semeru ini dipercaya merupakan tempat bersemayamnya para dewa Hindu dan menjadi penghubung antara bumi dan kahyangan. Berangkum dari berbagai sumber, Gunung Semeru memiliki mitos bahwa gunung api ini merupakan puncak dari Gunung Meru di India yang dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa untuk dijadikan sebagai pasar bumi. Kisah yang termuat dalam kitab Tantu Pagelaran itu mengungkapkan jika sejatinya sebelum Gunung Semeru ditanamkan, Pulau Jawa masih terombang-ambing di lautan lepas karena belum ada penekannya. Mitos lain yang menghubungkan letusan Gunung Semeru dengan ramalan Jayabaya mengenai Pulau Jawa terbelah dua adalah bahwa letusan gunung api ini dianggap merupakan penanda bencana yang akan membawa banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Selain letusan Gunung Semeru, ramalan Jayabaya mengenai terbelahnya Pulau Jawa juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet yang ada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Bahkan, mitos yang satu ini sampai sekarang masih diyakini warga sekitar lereng Gunung Slamet. Terlebih lagi, gunung dengan ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut berada nyaris di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan Jawa. Cerita rakyat ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Mereka percaya akan mitos
yang menyebutkan Pulau Jawa akan terbelah jika Gunung Slamet meletus. Seperti yang kita ketahui, bencana alam baru-baru ini sering terjadi. Ramalan Jayabaya pun dikait-kaitkan dengan gempa yang kini kerap menguncang di tanah Jawa. Apalagi gempa besar dan tsunami yang berkekuatan tinggi terus membayangi dan mengancam Pulau Jawa. Sebelumnya, masyarakat yakin dengan adanya ramalan Jayabaya itu ada dan terbukti keberadaannya. Jayabaya sendiri adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Prabu Jayabaya, raja yang berkuasa di Kerajaan Kediri di masa lalu. Hingga saat ini, ramalan Jayabaya pun menjadi salah satu perbincangan oleh masyarakat khususnya Indonesia. Apalagi bencana yang diramalkan disebut-sebut sangat cocok dan pas dengan fakta bahwa Pulau Jawa sangat berpotensi terguncang fenomena hingga menyebabkan terbelahnya pulau menjadi dua. Salah satu ramalan yang mengejutkan banyak publik ialah petuah tentang Nugel Jawa Kaping Pindho yang memiliki artian bahwa tanah Jawa akan terbelah menjadi dua untuk kedua kalinya. Lantas bagaimana maksud dengan ramalan Jayabaya tersebut? Apakah benar jika tanah Jawa akan terbelah menjadi dua? Ramalan Jayabaya itu sendiri dibuat dengan syair yang artinya pun dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang mana yang diambil. Dalam cerita masyarakat Jawa yang beredar, terjadinya tanah Jawa terbelah jadi dua itu bisa disebabkan oleh meletusnya Gunung Slamet, di mana jika Gunung Slamet meletus akan menciptakan parit besar yang bisa menghubungkan Nusantara dengan Samudra Hindia. Namun ternyata dalam ramalan Jayabaya itu sendiri masih banyak mitos-mitos lain yang bisa diambil pada bagian petua tersebut. Petua terbelahnya Pulau Jawa ini selain dikaitkan dengan bencana, juga dapat didefinisikan bahwa terbelahnya orang Jawa di tahun 2023. Karena semakin banyak orang Jawa yang kehilangan kejawaannya, sementara di sisi lain di berbagai sudut pandang petua dari Jayabaya itu sendiri bisa diartikan dan dimaknai secara berbeda-beda tergantung pemikirannya. Selain Pulau Jawa terbelah, berikut 4 ramalan Jayabaya yang paling mengejutkan. Jayabaya merupakan Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya dikenal atas ramalan-ramalannya yang terkenal tersirat namun akurat di masa mendatang. Beberapa kali dirinya membuat ramalan terkait masa depan yang ternyata sudah mulai terbukti kebenarannya. Pulau Jawa akan terbelah. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah Pulau Jawa akan terbelah untuk kali kedua. Ramalan itu dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Pemalang, dan Tegal. Ramalan tersebut menyatakan jika Gunung Slamet meletus, maka Pulau Jawa akan menciptakan parit yang menyatukan pantai utara dan selatan Jawa. Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Meski demikian, sampai saat ini mitos tersebut belum dapat dibuktikan secara nyata. Keberadaan kendaraan, Jayabaya juga memprediksi bahwa manusia tidak akan berjalan lagi di masa mendatang, dan kenyataannya manusia memang hampir tidak lagi perlu berjalan jika tidak diperlukan. Ramalan Jayabaya itu, Jayabaya menyebutkan akan ada kereta berjalan tanpa kuda yang disebut mobil atau kereta api, tanah Jawa berkalung besi, yaitu rel kereta api, serta perahu terbang di atas angkasa atau pesawat terbang, pesawat luar angkasa. Perilaku menyimpang umat manusia. Selain itu, ramalan lain yang cukup populer adalah terkait dengan penyimpangan perilaku manusia di masa mendatang. Secara tersirat, dirinya mengatakan akan ada banyak perawan tua. Selain banyak perawan tua, juga banyak wanita yang kawin usia tua, janda hamil tanpa suami, bayi bertanya siapa bapaknya, hamil di luar nikah,
Dia juga berujar, agama banyak ditentang, rasa kemanusiaan makin hilang, laki-laki merendahkan derajatnya sendiri, dan bumi semakin menyusut atau mengecil. Dunia semakin tak ada batasan ruang dan waktu berkat teknologi modern seperti transportasi dan komunikasi. Bencana alam. Ramalan terakhir yang populer adalah mengenai bencana alam yang akan menimpa masyarakat Indonesia di masa mendatang. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa, Jayabaya berujar, banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi hingga tidak ada curah hujan sama sekali. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari.